Shalom teman-teman semua, puji Tuhan. Hari ini kita akan kembali sharing lagi. Tadi siang kita sudah sharing ya, belajar Alkitab bareng, yaitu tentang Yohanes pasal yang ke-7. Jadi di situ kita belajar dari kitab Yohanes yang pasal yang ke-7. Dan hari ini saya tergerak untuk sharing sesuatu yang lain. Jadi hari ini kita nggak cuma belajar Alkitab dari kitab Yohanes saja. Mungkin nanti kita akan atur lagi hari untuk belajar kitab Yohanes. Leo Borneo, halo Kopopung. Shalom Kopopung. Apa kabar? Apa kabar kok? Sering keluar kota nih aku lihat nih. Ikut dengan Herianto Dede sampai ke Papua rasanya Kopopung. Ya, saya lanjut ya, karena ini sekalian di-sharingkan untuk di YouTube juga. Nanti rekaman live ini akan di-sharingkan untuk di YouTube juga. Jadi saya tergerak untuk sharing tentang insecure. Hari ini nggak tahu kenapa tadi waktu di mobil tiba-tiba tergerak untuk sharing tentang insecure. Sebelumnya saya mau bahas tentang kitab Yohanes 8, tapi tiba-tiba berubah digerakkan untuk sharing tentang insecure. So, dalam hidup ini kita pasti banyak atau pernah mengalami yang namanya insecure. Pernah nggak kalian mengalami yang namanya insecure? Perasaan ini ya, nggak aman. Nah, itu namanya insecure. Nah, kalau kita melihat sekarang ya di media sosial, di mana kita banyak mengakses media sosial itu seperti pisau bermata dua ya, bisa membangun, bisa bermanfaat, tapi juga punya dampak yang negatif juga. Nah, salah satu dampak yang negatif dari media sosial adalah ketika kita melihat di media sosial, di mana orang-orang flexing, di mana orang-orang menampilkan hal-hal yang baik tentang dirinya gitu ya. Nah, seringkali ketika orang melihat media sosial, mereka bisa menjadi insecure karena mereka membandingkan diri mereka dengan orang lain. Misalnya ada yang setelah melihat media sosial, dia jadi berpikir, oh kenapa kulitku nggak secerah, nggak seputih kulit si A ya, atau merasa insecure karena berpikir, oh kok itu si B pasangannya lebih romantis dari pasanganku ya. Atau misalnya sudah punya uang, sudah punya mobil, sudah punya rumah. Tapi ketika melihat orang-orang flexing kekayaan mereka, jadi nggak bersyukur gitu ya. Dengan motor yang dipunya, dengan mobil yang dipunya, dengan rumah yang dipunya. Karena orang punya yang lebih, karena orang lain punya perusahaan, punya beberapa mobil mewah atau tas mewah. Jadi mereka merasa insecure, merasa nggak bersyukur karena mereka membandingkan diri mereka dengan orang lain. Banyak terjadi seperti itu ya sekarang ini ya. Salah satu dampak negatif dari media sosial. Dan insecure ini bisa menimpa siapa saja. Bahkan kebanyakan kita pasti pernah merasa insecure. Saya pribadi punya pengalaman insecure ya yang begitu dalam. Saya punya masalah insecure dulu. Saya dari keluarga sederhana, bukan dari keluarga orang kaya. Sewaktu saya masih SMP, saya disekolahkan di sekolah di mana sekolah itu sekolah orang berduit ya, di SMP Katolik, di sekolah swasta, di mana di situ banyak orang berduit, sedangkan saya orang sederhana. Jadi dulu saya waktu SMP, waktu remaja itu saya sering merasa insecure. Nggak percaya diri, insecure, minder, karena melihat lingkungan orang-orang berduit gitu ya. Sedangkan saya berasal dari keluarga yang sederhana. Nah, ya itu dimulai ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Ketika kita melihat teman kita yang berasal dari orang yang berduit, kita jadi merasa minder, jadi merasa insecure. Bahkan dulu saya takut sekali gitu ya kalau ada orang mau datang ke rumah karena rumah saya begitu sederhana, berbeda jauh dengan rumah mereka gitu ya. Jadi saya dulu sempat minder, sempat insecure. Nah, saya juga punya pengalaman insecure, yaitu
berbicara di depan orang banyak. Karena waktu saya masih remaja, saya punya traumatik waktu saya berbicara di depan kelas, di depan orang banyak gitu ya. Ada kejadian memalukan waktu saya SMP atau SMA. Ada kejadian-kejadian yang memalukan yang membuat saya merasa traumatik, yang membuat saya merasa takut, minder ketika berbicara di depan orang banyak. Nah, rasa insecure ini, rasa minder ini ada di dalam saya itu selama bertahun-tahun. Rasa minder ini menekan hidup saya selama bertahun-tahun. Nanti saya ceritakan ya bagaimana Tuhan bisa memulihkan rasa minder, rasa insecure saya. Jadi itu adalah pergumulan saya, insecure saya pribadi. Lalu ya di waktu saya sudah mulai melayani, saya waktu itu melayani ya sebagai pengurus di pemuda gitu di gereja, pengurus pemuda di gereja. Dan sewaktu kami mau ditahbiskan oleh pastor kami waktu itu, dia bilang, Thomas ini seharusnya sudah jadi pengkhotbah. Halo, pasti bisa bang. Halo, dari mana kalau boleh tahu? Nah, jadi waktu itu pastornya ini bilang seperti ini, Thomas ini seharusnya sudah jadi pengkhotbah. Gak lama setelah itu ya, setelah dia ngomong begitu dengan pembina-pembina, halo Ismail Marzuki, setelah dia ngomong dengan pembina-pembina ya, bukan pembina sih, dengan full timer gereja, dia ngomong seperti itu, tiba-tiba gak lama setelah itu, nama saya didaftarkan untuk nama saya dimasukkan untuk ikut kelas homiletika, yaitu kelas berkhotbah. Padahal saya orang yang minder, orang yang takut ngomong di depan orang banyak, tapi waktu itu saya dimasukkan ke kelas khotbah. Saya waktu itu dimasukkan ke kelas khotbah. Unik sekali ya, orang yang penakut, gak bisa ngomong depan orang banyak, takut ngomong dengan orang banyak, tiba-tiba Tuhan arahkan untuk saya dimasukkan ke kelas khotbah atau kelas homiletika. Nah, ketika tiba saatnya untuk praktek khotbah, gitu ya, tiba saatnya untuk praktek khotbah, saya waktu itu merasa sangat takut sekali. Saya takut sekali waktu itu ya. Ketika sudah dekat itu saya merasa takut sekali. Kenapa? Karena saya takut banget untuk ngomong depan orang banyak. Akhirnya waktu itu karena saking takutnya saya ngomong depan orang banyak, untuk khotbah waktu itu dalam masa latihan di depan teman-teman, waktu itu saya takut banget. Akhirnya waktu itu saya mengasingkan diri, saya berdoa, saya berpuasa. Dan saya bertanya ke Tuhan, Tuhan, berkhotbah ini panggilanku atau bukan sih? Kalau bukan panggilanku Tuhan, lebih baik gagalkan saja Tuhan aku untuk berkhotbah. Jangan sampai aku berkhotbah. Pokoknya gimana caranya engkau gagalkan supaya jangan sampai aku berkhotbah. Karena saya punya ketakutan berbicara depan orang banyak. Insecure, minder pada waktu itu ya, masih belum dibereskan. Rasa insecure, rasa minder itu waktu itu masih belum dibereskan. Tiba-tiba waktu saya belajar firman Tuhan dari YouTube, saya mendengarkan khotbah seorang yang bernama Daniel Kolenda. Jadi Daniel Kolenda ini dia adalah penerusnya Reinhard Bonnke. Jadi ada penginjil di Afrika namanya Reinhard Bonnke. Dia sudah meninggal dan dia digantikan oleh Daniel Kolenda. Halo Bu Haja Karsi, selamat datang. Nah, satu kali di khotbahnya itu, di YouTube itu, saya menonton. Menariknya, Daniel Kolenda dia ngomong seperti ini. Dia bilang seperti ini, kalau kamu mau tahu apa yang menjadi panggilanmu, jadi waktu itu ada orang datang ke dia, katanya kan, tanya, gimana sih kita bisa tahu panggilan kita yang daripada Tuhan? Terus Daniel Kolenda bilang seperti ini. Dia bilang, kalau kamu mau tahu apa yang menjadi panggilanmu, kamu gak perlu sampai berdoa dan berpuasa. Tepat sekali waktu itu saya lagi berdoa dan berpuasa gitu ya, nanya dan Tuhan, Tuhan ini panggilanku atau enggak untuk berkhotbah seperti ini? Nah, dia bilang, kalau kamu mau tahu panggilanmu,
kamu nggak perlu sampai berdoa dan berpuasa. Karena itu sudah tertulis 2000 tahun lalu di dalam Bible, di dalam Alkitab. Yaitu apa? Preach the gospel to every creature. Preach, preaching, berkhotbah, menyampaikan. Kalau terjemahan Indonesia bersaksi. Jadi waktu itu saya ketika mendengar itu, saya seperti tertemplak ya rasanya. Tertemplak banget. Itu seperti Tuhan ngomong keras dengan saya. Dan saya merasa tertemplak, saya salah nanya ke Tuhan seperti itu. Pertanyaan saya salah. Jadi bukan masalah panggilanku atau tidak, panggilan kita atau tidak, ya. Tapi kita memang dipanggil untuk berkhotbah, untuk bersaksi, untuk menceritakan tentang Yesus. Dan kalau kita misalnya mau berkhotbah, waktu itu saya tanya ke Tuhan kan bilang kayak gini ya, Tuhan, kalau perlu nggak sih aku berkhotbah gini Tuhan? Kan saya waktu itu sudah jadi gembala di komunitas kecil ya, nggak banyak orangnya. Halo Pak Fran, halo. Nah, lama nggak ketemu dengan Pak Fran nih. Nah, saya waktu itu kan bertanya ke Tuhan, saya waktu itu sudah menjadi gembala di komunitas kecil, dia anak muda gitu ya. Saya rasa saya bilang dan Tuhan, kayaknya sudah cukup aja aku bersaksi, sharing dengan orang-orang di komunitas kecil ini sebagai gembala. Gak usah lah yang aku khotbah depan orang, banyak orang seperti itu. Kalau nanti aku khotbah tiba-tiba aku pingsan atau gimana di atas mimbar, gimana Tuhan? Bilang kan, daripada aku pingsan di atas mimbar, lebih baik gagalkan aja lah, batalkan aja lah untuk khotbah segala macam ini. Saya kira-kira waktu itu ngomong seperti itu Tuhan. Tapi setelah dengar apa kata Daniel Kolenda itu, saya tertemplak. Ya. Preach the gospel to every creature. Jadi kita perlu bersaksi, berkhotbah, menceritakan tentang Yesus itu ke semua orang, mau sedikit orang maupun ke banyak orang. Waktu itu saya pilih-pilih ya, cuma mau yang di komunitas kecil aja. Kalau ke banyak orang, saya nggak mau, takut gitu ya, menyampaikan firman Tuhan ke banyak orang saya takut. Karena saya dulu punya trouble di insecure, punya masalah di perasaan minder. Nah, saya salah bertanya ke Tuhan seperti itu. Kemanapun Tuhan suruh, saya harus pergi. Mau sedikit orang, mau banyak orang. Ada orang yang nggak mau sharing di komunitas kecil, tapi dia mau sharing di depan banyak orang supaya dilihat ya. Kalau saya kebalikannya dulu, saya nggak mau sharing firman Tuhan di depan banyak orang karena saya malu, saya takut, saya minder. Tapi kalau di sedikit saya masih sedikit berani dulu kan. Nah, tapi Tuhan bilang, kamu nggak bisa pilih ya. Kamu mau diutus Tuhan kemanapun, kamu harus pergi. Nah, akhirnya waktu itu saya memberanikan diri. Saya memberanikan diri waktu itu ketika saya akhirnya dites kan, khotbah sekali di antara teman-teman kami yang di kelas homiletika itu, kelas khotbah. Akhirnya mulailah tiba saatnya untuk khotbah yang sebenarnya gitu ya. First time khotbah. Awal-awal gugup gitu ya, dak dikduk. Tapi waktu itu entah kenapa ya, saya waktu itu punya pemikiran seperti ini. Tuhan, terserah aja deh, yang penting aku mau taat aja. Kalau engkau suruh khotbah, aku khotbah Tuhan depan banyak orang, meskipun sebenarnya saya takut gitu ya, ngomong depan banyak orang. Tapi kalau karena Tuhan yang suruh, saya lakukan aja. Mau saya pingsan di atas mimbar, mau malu-maluin atau segala macam, terserah aja Tuhan. Mau saya nggak bisa ngomong atau apa, terserah, yang penting saya taat dengan Tuhan. Tiba-tiba waktu saya pegang mic waktu itu, tiba-tiba kayak ada keberanian, kayak ada seperti ini ya, gairah seperti api yang bernyala-nyala gitu ya. Tiba-tiba saya sharing firman Tuhan dengan berapi-api gitu ya, saya khotbah dengan berapi-api. Dan selesai khotbah, banyak yang terberkati. Bahkan ada yang me-WA saya sudah bikin materi khotbah waktu itu. Tetapi tiba-tiba saya dituntun Tuhan untuk mengatakan yang lain. Dan saya di WA seorang, dia bilang seperti ini, Kak, yang kakak bilang tadi itu saya. Jadi saya bilang seperti ini waktu itu. Kamu mungkin ada kesibukan yang lain hari ini, tapi kamu datang ke ibadah ini saat ini, itu karena ada rencana Tuhan pada kamu ya, bukan kebetulan. Jadi dia bilang, dia sebenarnya waktu itu mau ke kafe, lalu setelah atau ke coffee shop gitu ya, lalu setelah pas tengah malam dia mau clubbing. Tapi waktu itu tiba-tiba berubah dan dia ikut di ibadah itu.
Dan ketika waktu itu saya ngomong seperti itu, ya atas tuntunan Tuhan saya ngomong seperti itu, dia merasa seperti Tuhan sendiri yang berbicara ke dia. Dan dia terberkati. So, disitulah saya mulai mengalami pemulihan dari yang namanya insecure, dari yang namanya rasa minder, terutama berbicara di depan orang banyak. Teman-teman di sini ada yang pernah merasa minder atau ada insecure dalam diri kalian? Ada yang pernah mengalami? Nah, saya pernah mengalami ya seperti itu. Nah, jadi dalam hidup ini banyak orang merasa insecure karena mereka membandingkan diri mereka dengan orang lain. Seperti yang saya bilang tadi, gara-gara dari media sosial dia jadi kulitku nggak secerah si A, kok si B pasangannya lebih romantis dari pasanganku. Oh, dia punya barang-barang yang lebih bagus, sudah punya hal yang cukup, punya rumah, punya motor. Aku pengen juga seperti si D yang punya mobil. Jadi perasaan insecure itu muncul ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, hari ini kita belajar dari tokoh Alkitab yang dia punya fondasi yang kuat di dalam Tuhan, sehingga dia tidak mengalami yang namanya insecure. Suatu kali, waktu itu Daud mau berhadapan dengan Goliat. Dan Saul, halo kepala pica, dan Saul waktu itu memberikan baju zirah, baju seorang pahlawan gitu ya, senjata, pedang, perisai segala macam untuk Daud. Which is itu barang-barang yang luar biasa, barang-barang yang dipakai pahlawan ya. Sedangkan Daud ini seorang penggembala dan masih muda sekali. Ketika Daud memasangnya, Daud merasa nggak cocok. Akhirnya Daud menanggalkan itu semua, lalu dia mengambil batu dan dia mengambil umban gitu ya. Nah, dari sini kita belajar seperti Daud. Daud itu dia merasa tidak harus sama seperti orang lain. Ngerti maksud saya? Daud itu dia berpikir tidak harus sama seperti orang lain, tidak harus seperti orang lain. Banyak orang berpikir, oh aku harus sama seperti ini. Aku harus sama seperti dia. Dia punya ini, aku harus punya ini. Banyak orang pengen iri, insecure, karena mereka membandingkan diri mereka dengan orang lain, karena mereka pengen seperti orang lain. Tetapi Daud punya identitas yang kuat di dalam Tuhan. Dia punya kepercayaan diri yang kuat di dalam Tuhan. Daud nggak mengandalkan atau mempercayakan kemenangan itu pada senjata yang diberikan Saul atau mengharapkan perlindungan dari baju zirah Saul. No. Daud lepaskan semua itu karena dia percaya yang memberikan kemenangan adalah Tuhan. Yang berperang bagi Daud adalah Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang memberikan kemenangan, walaupun dia tanpa baju zirah, tanpa pedang, dia bisa menang. Banyak orang insecure ketika melihat orang lain, insecure karena melihat apa yang dia tidak punya. Tetapi kita hari ini belajar dari Daud, yaitu kita ya percaya diri atas Tuhan yang di dalam kita, atas Tuhan yang bekerja di dalam kita, sama seperti Daud. Jadi masalah insecure ini bukan masalah baru ya. Masalah insecure ini sudah terjadi sejak lama. Suatu kali Petrus ya, ketika dia melihat mujizat yang dikerjakan Tuhan Yesus, Petrus bilang ke Tuhan Yesus, Tuhan, menjauhlah daripadaku karena aku ini orang berdosa. Petrus merasa insecure karena dia berdosa. Sekarang merasa dirinya nggak baik, nggak cukup baik, jadi menjauh dari Tuhan, takut ketemu Tuhan karena dia merasa dirinya berdosa, karena merasa dirinya nggak baik. Itu terbalik, teman-teman. Ketika Petrus bilang, Tuhan menjauhlah daripadaku karena aku orang berdosa, apa yang dijawab Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bilang, jangan takut. So, kalau kamu saat ini insecure, jadi salah satu
penyebab insecure itu adalah bibitnya adalah dosa. Nanti kita akan ke situ ya. Nah, jadi Petrus ini merasa nggak layak, tapi Tuhan Yesus bilang jangan takut. Kalau kamu saat ini ya merasa dirimu berdosa, nggak layak di hadapan Tuhan, begitu jauh dengan Tuhan, hidupmu begitu buruk, kelakuanmu begitu ini, kamu ditolak orang, jangan takut datang kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus datang untuk mencari orang yang berdosa. Tuhan Yesus bilang, bukan orang sehat yang butuh tabib, tetapi orang sakit. Kalau kamu saat ini sedang sakit, justru disitulah kamu perlu datang ke Tuhan Yesus. Gereja, komunitas Kristen, itu adalah tempat orang-orang yang sakit untuk dipulihkan, untuk disembuhkan. Baik sakit secara fisik maupun sakit secara jiwa atau di dalam, termasuk dari insecure, termasuk dari minder. Nah, Tuhan Yesus bilang, jangan takut. Jadi kalau kamu saat ini merasa dirimu nggak layak untuk bertemu Tuhan, Tuhan Yesus bilang jangan takut. Datang saja ke Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus datang untuk mencari orang-orang berdosa seperti kita. Nah, tapi kalau kita telusuri lebih dalam lagi, insecure ini ada sejak awal manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi ini penyakit lama ya. Insecure ini diakibatkan oleh karena dosa. Itu buah dari dosa. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, disitulah muncul rasa insecure. Sebelum itu nggak ada tuh yang namanya insecure. Jadi insecure itu muncul dari dosa. Bahkan sudah ada di dalam Kejadian, di kitab Kejadian. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, mereka sembunyi, mereka nggak berani ketemu Tuhan, mereka sadar diri mereka telanjang, mereka menutupi diri mereka dengan daun-daun. Tuhan bilang, Adam, Adam, di manakah kamu? Adam sambil sembunyi bilang, dia nggak berani ketemu Tuhan karena dia sudah melakukan, karena dia telanjang gitu ya. Dia malu, dia takut ketemu Tuhan. Itu insecure manusia yang pertama. Penyebab insecure apa? Dosa ya. Ketika Adam jatuh dalam dosa, dan itu sampai ke kita semua. Itu asal mula insecure. Dan Tuhan Yesus datang itu untuk memulihkan insecure di dalam diri kita. Sebek ini kayak nama yang di One Piece ya. Nah, so Tuhan bisa ubah perasaan insecure kamu. Apa yang jadi mindermu saat ini? Apa yang jadi rasa insecuremu saat ini? Jangan takut kamu datang ke Tuhan Yesus. Minta Tuhan Yesus pulihkan kamu dari rasa insecuremu. Men, gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kamu merasa insecure datang ke Tuhan, karena kamu merasa orang berdosa, Tuhan Yesus bilang jangan takut, datang aja ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan berikan kelegaan buat kamu. Just come to Jesus. Datang saja ke Tuhan Yesus. Apa yang menjadi insecuremu saat ini, rasa sakitmu, insecuremu. Ada banyak ya yang menyebabkan orang merasa insecure. Ada orang yang karena pernah, mohon maaf, dilecehkan. Ada berbagai macam. Ada trauma-trauma di masa lalu. Ada yang karena nggak pernah dipuji orang tua, atau selalu dijelekin. Bermacam-macam. But hari ini, izinkan Tuhan memulihkan kamu dari rasa insecure-mu. Sebenarnya saya mau mengundang gitu ya, kalau ada yang mau didoakan, tapi ternyata di saya masih belum bisa ya. Di saya masih belum bisa, saya kurang paham juga ya, karena baru juga belajar live TikTok. Saya belum paham gimana supaya bisa ngundang-undang orang, mungkin bisa saya munculkan untuk sharing atau didoakan gitu satu-satu. Ya kalau ada yang tahu bagaimana caranya bisa di-sharingkan ya. Tapi sekarang saya mau berdoa untuk umum aja.
Tuhan, anakku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jamah setiap hati saat ini Tuhan. Setiap orang yang insecure saat ini Tuhan Yesus. Orang yang minder. Anakku berdoa di dalam nama Yesus. Engkau jamah hati mereka Roh Kudus Tuhan. Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan hati mereka Tuhan dari perasaan insecure, dari perasaan minder. Dan biarlah mereka menerima pemulihan di dalam nama Yesus. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. So, teman-teman semua, ya, terima kasih atas live-nya. Dan live ini direkam juga ya untuk di YouTube. Nanti bisa lihat rekamannya di YouTube Andre Thomas TV. Dan oke, see you again. Tuhan Yesus memberkati. Matikannya gimana ya? Oke.